Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Jovansyah Prasetyo Aji dari kelas 1 PAIB. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islamisasi di Kabupaten Banyumas. Mungkin tidak banyak yang saya jelaskan karena hanya diringkas saja yang menurut saya penting. Yang pertama, ada latar belakang daripada Islamisasi ini. Sebelum membahas Islamisasi, alangkah baiknya kita membahas agama terlebih dahulu. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi historis dan dimensi teologis. Yang mana dimensi teologis ini lebih ke esensi dari agama itu tersebut. Contohnya seperti agama adalah wahyu Tuhan yang bersifat mutlak, sedangkan agama secara historis adalah pengertian agama tapi yang lebih mencangkup ke ruang lingkup, terus sejarah dan perkembangannya. Dan dalam dimensi historis ini, agama bercampur dengan tempat dan masyarakat yang ada di daerah tersebut sehingga terbentuk suatu kompromisasi. Contohnya seperti wayang kulit. Wayang kulit yang aslinya itu hanya menerangkan tentang cerita-cerita apa, tapi dicampuri oleh agama tanpa menghilangkan esensi dari wayang kulit itu, sehingga agama bisa dikatakan sebagai sesuatu yang fleksibel atau yang bisa bercampur dengan tradisi-tradisi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sangat mudah untuk menyebarnya. Dan di sini dijelaskan contoh wilayahnya, ada wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan. Saya contohkan Banyumas lah. Banyumas kan dikenal dengan bahasa ngapaknya. Jadi Islam bercampur dengan wilayah Banyumas. Salah satu caranya yaitu dengan bahasanya, yaitu contoh siapa ya, Sunan Kalijaga yang membuat lagu Jawa, tapi di dalamnya terdapat unsur-unsur Islam yang aslinya itu bahasa Arab tapi di bahasa Jawakan, seperti itu. Dan sedikit sejarah tentang masuknya agama Islam ke Pulau Jawa itu, dulu awalnya masyarakat Jawa itu mayoritas memeluk agama Hindu Buddha. Tapi setelah masuknya atau berdirinya kerajaan Mataram Islam, maka wilayah Jawa sebagian besar menganut agama Islam, karena raja zaman dahulu, raja itu yang menentukan agama dari rakyatnya, sehingga rakyat itu ya hanya mengikuti saja, karena dulu raja itu dianggap sebagai titisan dari dewa, seperti itu. Hingga akhirnya corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk sampai ke wilayah Banyumas. Nah, secara tradisi Islam model seperti ini itu cocok dengan wilayah Jawa, karena tanpa menghilangkan esensi dari tradisi kejawen, Islam dapat bercampur atau menyatu dengan tradisi tersebut. Jadinya masyarakat Jawa itu lebih bisa menerima, ya walaupun tidak tahu apa itu agama secara inti atau apa, tapi karena perjuangan zaman dulu itu sulit, maka perlahan-lahan dengan cara memasukkan esensi dari agama ke dalam kebudayaan, maka terciptalah mayoritas Islam, yang akhirnya nanti akan tercipta para orang-orang pintar yang akan seperti ustadz contohnya, yang akan menyebarkan agama. Dan jika mau membahas tentang sejarah terbentuknya atau terbentuknya wilayah Banyumas, itu tidak bisa, tentu kita harus mengaitkan sejarah dari kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit, yang nantinya wilayahnya itu berkembang menjadi wilayah Banyumas. Namun karena posisi wilayah Banyumas hanya sebagai wilayah dari
kerajaan tersebut, maka tidak banyak peran yang dilakukan oleh, atau tidak banyak peninggalan seperti itu, tidak banyak peran dari wilayah Banyumas yang dilakukan. Dan tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan itu karena kondisi geografisnya yang kurang mendukung juga. Contoh ya berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari, jadinya kurang strategis lah kalau digunakan untuk pusat pemerintahan kerajaan seperti itu. Jadi wilayah Banyumas tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dari Islam di Jawa. Lalu lanjut mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Banyak ensiklopedia yang atau jurnal yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah pelopor dari agama Islam di Jawa. Tapi kan Wali Songo masuk ke dalam wilayah Jawa itu pada abad ke berapa? 15 kayak. Abad ke-15 saat tepatnya saat di masa Kesultanan Demak ya. Nah, saat itu tapi terjadi banyak perdebatan seperti itu, karena sebelum Wali Songo datang saja itu sudah terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dari tokoh-tokoh Islam atau peninggalan sejarah Islam, dan argumen yang mendukung tentang bukan Wali Songo yang mempelopori Islam di Jawa itu contohnya pada saat pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad dulu, tepatnya pada abad ke-7 sampai abad ke-8, yang mana itu menandai puncak dari kejayaan Islam, yang dengan demikian bukan tidak mungkin bagi wilayah Jawa untuk berlayar ke Baghdad lalu mempelajari tentang agama di sana. Walaupun ada sejarah yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu ya lewat jalur perdagangan seperti itu, tapi kan tidak mustahil juga kalau kita yang keluar lalu belajar di sana lalu mengajarkannya di wilayah kita sendiri kan. Nah, oleh karena itu terjadi banyak perdebatan lah. Ada yang bilang Wali Songo lah pelopor, tapi ada yang bilang bukan, karena Islam di Jawa itu kan telah ada peninggalannya sebelum Wali Songo seperti itu. Dan saya ingin meluruskan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya 9 apa. Tidak, Wali Songo itu aslinya lebih dari 9, hanya jumlah tetapnya yang 9. Contoh, Wali Songo yang ketiga itu meninggal lalu diganti lagi seperti itu loh. Bukan hanya 9 lalu meninggal tinggal 8 seperti itu, tidak, tapi selalu ada pengganti itu, dan jumlahnya 9. Setelah kita membahas tentang peran Wali Songo, lalu lanjut ke yang kedua, yaitu membahas tentang peran wali dan ulama lokal. Wali Songo kan ya ada yang dari Jawa, ada yang bukan lah itu. Yang pertama Syekh Madum Wali dan Panembahan Senopati ya. Dalam sejarahnya di tanah Jawa, Demak ya, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Dan para wali di Jawa atau di lokal Jawa tidak hanya berhasil mengislamkan tanah Jawa saja, tapi bisa sampai keluar wilayah Jawa, contohnya seperti Maluku, Kalimantan. Dan kisah Panembahan Senopati dan Syekh Madum Wali itu mulai dikenal bermula pada kisaran tahun 1472 Masehi, di mana saat itu Sultan Demak memanggil Patiheddin dan Pangeran Madum Wali untuk membahas banyak hal, terutama untuk mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran Buddha. Dan dalam cerita dalam mengislamkan Kesultanan Pasir Luhur itu, Syekh Madum Wali dan Panembahan Senopati itu melakukan strategi dengan membawa pasukan ke sana seperti layaknya orang yang ingin bertempur seperti itu, dan membawa surat untuk mengislamkan daerah tersebut. Nah, jikalau adipati di sana menolak, maka mereka akan memerangi, dan jikalau
mereka menerima dengan senang hati atau mau diislamkan oleh Syekh Madumwali, maka mereka akan mengajarinya dan berdamai seperti itu. Dan singkat ceritanya, Syekh Madumwali berhasil masuk dan bahkan disambut dengan baik di sana, hingga akhirnya beliau untuk mempermudah ajarannya, beliau membangun padepokan untuk mengajarkan agama Islam di sana, dan akhirnya terciptalah tatanan masyarakat Islam di sana yang harmonis dan banyak adipati-adipati yang bahkan sampai masuk Islam seperti itu secara singkatnya. Sekian yang dapat disampaikan mengenai ulama lokal dan peran Wali Songo. Sebenarnya banyak cerita, cuma saya tidak memahami semuanya, hanya memahami seberapa saja. Jadi mohon maaf ya. Dan yang terakhir mungkin islamisasinya loh. Islamisasi periode akhir. Jika di periode awal dan di periode kedua itu lumayan berjalan mulus, atau tantangannya itu hanya ada di luar saja loh. Nah, di periode akhir ini islamisasi Jawa jelas tidak berjalan secara linear atau mulus, karena masalah dari internal pun mulai keluar seperti itu, dari golongan Wahabiyah yang radikal atau terlalu terlalu kaku lah, tidak dapat menerima, tidak fleksibel. Dan kebangkitan gerakan Wahabiyah itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang pada abad ke-17 itu yang hidup pada abad 17 dan lalu pada abad 18 mengubah arah gerakan pembaruan kalangan pengikut tarekat Syatariyah dan Nasyakubandiyah dari yang damai menuju ke gerakan radikal seperti itu, atau gerakan yang mau menang sendiri seperti itu, karena banyaknya dinamika internasional atau telah menyebarnya Islam lah seperti itu. Kan tidak mustahil jika perbedaan pendapat itu muncul karena faktor internal tersebut, maka di Pulau Jawa, tepatnya pada abad ke-19 itu terjadi santrinisasi atau pemondokan anak, itu memondokkan anak-anak di Pulau Jawa seperti itu. Walaupun dari awal Islam masuk ke Jawa, pondok pesantren itu sudah ada, namun baru menjadi fenomena utama yang mendorong agama Islam di Jawa itu baru terlihat pada abad ke-19 seperti itu. Karena pada saat itu faktor internal atau perang saudara itu terus terjadi seperti itu, karena banyaknya perbedaan pendapat. Nah, yang pertama ada dari kaum modernis yang mau mengubah ajaran Islam itu sesuai perkembangan zaman seperti itu. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ini bisa saja menghilangkan esensi Islam. Jadi santrinisasi itu menjadi salah satu fenomena yang sangat besar pada abad itu dan sampai abad ke-20. Nah, contoh dari organisasi modernis di wilayah situ ada SDI, SI, Jamiat Khair, Muhammadiyah dan yang lain-lain. Dan sebagai respon atau tantangan untuk menghadapi daripada kelompok-kelompok modernis tersebut, muncullah NU pada tahun 1926 yang atau sering disebut sebagai kaum tradisionalis atau respon terhadap kaum modernis lah. Nah, karena adanya perang saudara tersebut, maka banyak masyarakat Jawa yang malah berpaling ke agama Kristen atau menganggap agama itu sebagai agama yang damai seperti itu, karena pada saat itu agama Islam itu sedang konflik-konfliknya seperti itu. Tercatat di abad ke-19 terdapat 20 ribuan Kristen di Jawa
yang Islam yang memasuki Jawa seperti itu, plus Kristen yang bekasan dari Belanda seperti itu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Namun di tengah polarisasi atau kolonialisasi para penganut agama Kristen terhadap agama Islam agar mereka masuk ke dalam Kristen, tentu terdapat penolakan yang terjadi di Pulau Jawa. Contoh yang terbaik adalah Kiai Haji Ahmad Rifai yang saat itu menolak keras terjadinya kolonialisasi Belanda. Setelah konflik tersebut berjalan selama beberapa tahun, tentunya bukan hal yang mudah untuk dilewati ya. Singkat ceritanya itu dari abad 20 ke abad 21 itu terjadi kebangkitan Islam Puritan atau kebangkitan Islam menuju ke masa kemurniannya lagi seperti itu, tanpa adanya kolonialisasi dan sebagainya tersebut. Nah, dalam hal ini wilayah Banyumas itu memiliki beberapa organisasi keislaman yang berkembang. Yang pertama ada Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdullah Tofail Saputra di Solo pada tanggal 19 September 1972. Majelis ini memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dan slogan bahwa ngaji Al-Quran sak maknane seperti itu, yakni tidak hanya teksnya saja seperti itu, tapi konteksnya juga dipelajari seperti itu, dengan doktrin utama pemurnian dengan jalan mengembalikan perilaku masyarakat yang selama ini dianggap telah keluar dari ajaran agama Islam pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan MTA itu mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembangkan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis seperti itu. Karena itu pada zaman itu tujuannya untuk memurnikan, jadi tidak ada keterpihakan dengan salah satu dari madhab. Nah, dan setelah MTA ini berlangsung, terbitlah tren Islam moderat atau Islam yang toleran seperti itu. Karena Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat itu seperti itu, yang seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid seperti itu. Nah, dan Muhammad Ali memaknai Islam moderat sebagai Islam yang berperilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan, dan toleran terhadap berbagai pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Jadi berteori dan berdasar seperti itu. Jadi tidak asal ini dan tidak, yang mana dalam gerakan Islam moderat tersebut itu berkembang yang namanya tercipta perkembangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di sana, yang nantinya itu terus mendukung moderasi Islam seperti itu. Namun setelah itu malah muncul tren Islam liberal, karena dalam kalangan pemikir intelektual Indonesia itu juga tidak terlepas dari pengaruh para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Jadi malah bentrok dengan moderat. Ya, seperti moderat kan terlalu toleran seperti itu. Jadi karena kemasukan pemikir barat, jadinya mereka memahaminya moderat itu bebas dan malah menjadikan yang tadinya moderat itu berdasar menjadi tidak berdasar, seperti kayak ya udah, singkatnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia sekarang telah
diwarnai oleh mobilitas sosial yang sangat tinggi. Terjadi akulturasi, pencampuran budaya, dan transkulturasi, tarik-menarik antar budaya yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Dan Islam itu harus berjuang untuk terus bertahan di gempuran-gempuran modernisasi, liberalisasi, dan yang lain-lain. Oleh karena itu sangat butuhkan individu-individu yang memahami tentang budayanya, sejarah-sejarahnya seperti itu. Tapi karena memang dari nenek moyangnya Indonesia itu terkenal mungkin malas untuk menyimpan sesuatu, jadinya itu kurang sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang warga Indonesia, sehingga mereka gampang terpengaruh oleh pemikir-pemikir dari luar, jadinya kadang goyah sehingga terjadi konflik internal yang hingga memicu perang saudara seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, karena tadi saya bilang temanya adalah Islamisasi di Banyumas, tapi malah merembet ke Pulau Jawa kemana lah, dan mohon maaf jika kurang jelas, soalnya saya kurang paham tentang seluk-beluk dari sejarah Islamisasi di Banyumas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.